Ini kenapa tuh mobilnya kok boros banget? Terus cek engine-nya juga nyala. Bu Nisa, kenapa kok kayaknya kesulitan mematikan alarm? Coba saya lihat. Bu Nisa, kenapa ini? Ini loh Pak, kok alarm saya bunyi terus. Ini juga cek engine nyala terus. Padahal kemarin itu nggak apa-apa loh. Oh iya, coba nanti saya cek dulu Bu. Kemarin tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa Pak. Nanti saya cek. Coba saya cek dulu ini kok. Oh iya, ini cek engine-nya menyala itu perlu di scan dulu nanti. Nah, saya udah ada gambaran ini untuk melakukan pengetik. Wah, berbunyi lagi, tak putus saja di sini ya. Nah, ini nanti mobilnya dicek dulu ya. Nanti cek engine-nya kan menyala, terus alarmnya juga kadang berbunyi. Tapi itu tadi hornya sudah saya putus. Hornya kan sirenanya itu kan berbunyi terus. Terus nanti dicari penyebabnya, sirine atau alarmnya bunyi terus itu kenapa, terus nanti di scan juga mobilnya. Nanti disiapkan scannya ya. Iya. Nah, ini kuncinya nanti kita cek bareng-bareng, nanti saya damping ya. Untuk kita melakukan pengecekan dulu terkait alarm dan apa itu cek engine yang menyala, nanti ditinggal dulu nggak apa-apa mobilnya. Ya Pak, saya pasarkan ke rumah. Oh ya, Terima kasih ya Pak. Iya. Sebelum kita melakukan pembongkaran ataupun pengecekan, perlu kita siapkan peralatan, yaitu berupa obeng plus multi tester, kunci T10, scanner tools, manual book, dan juga fender cover. Kita lihat itu ada di sini, ada scanner tools dan juga manual book. Selanjutnya langkah pertama, kita memakai alat pelindung diri berupa sarung tangan. Yang selanjutnya kita ambil fender cover dan kita pasang ke mobil guna untuk melindungi, menghindari mobil dari debu dan kotoran dan goresan. Dipasang sedemikian rupa dengan rapi dan benar sesuai dengan bentuk fender cover yang tersedia. Di sini kita lihat yaitu ada peta konsep dari alarm mobil yang aktif sendiri. Yang pertama itu shock sensor yang terlalu aktif ataupun sensitivitasnya sangat-sangat sensitif. Itu misalkan ada truk besar lewat, getaran besar menutup garasi, jadi ada getaran-getaran yang mempengaruhi sensitivitas dari alarm itu sendiri, sehingga alarm sensitif dan mudah berbunyi sendiri. Dan solusinya itu adalah menurunkan sensitivitas alarm itu. Penyebab yang kedua yaitu switch pintu atau door switch yang rusak atau kotor, yang bisa memicu ECU membaca pintu seperti terbuka dan mengakibatkan lampu kabin menyala sendiri. Indikator pintu terbuka tidak stabil, alarm bisa berbunyi walaupun pintu tertutup rapat. Jadi solusinya bisa kita bersihkan switch pintu itu sendiri, atau jika rusak tidak bisa fleksibel keluar masuk atau tombolnya yang kurang berfungsi, bisa juga diganti dengan baru. Penyebab selanjutnya yaitu kap mesin atau bagasi tidak tertutup rapat. Sensor kap pada hot switch atau bagasi yang longgar membuat alarm membaca ada bukaan. Penyebab yang selanjutnya, aki lemah atau tegangan turun. Modul alarm sangat sensitif terhadap tegangan. Jika tegangan turun di bawah kurang lebih 12 volt, alarm bisa mengira ada gangguan dan berbunyi. Penyebabnya bisa juga aki yang tua, alternator yang lemah, kabel massa ground yang karatan. Solusinya bisa cek voltase menggunakan multitester.
Penyebab yang selanjutnya, central lock yang error, motor pengunci pintu aktuator yang melemah membuat pintu seperti buka tutup sendiri. Solusinya kita bisa mengecek respons dari pengunci pintu itu sendiri. Nah, selanjutnya kita bisa mengecek dari gangguan sistem listrik atau short ground, kabel ground yang longgar atau karatan, tegangan yang tidak stabil memicu alarm berbunyi sendiri. Solusinya periksa kekencangan ground di bodi, sasis, atau dekat modul alarm. Setelah kita uji, ternyata sudah tidak berbunyi lagi alarm mobil saat terparkir. Jadi grounding yang menghubungkan ke modul alarm itu sendiri harus benar-benar kita amati terlebih dahulu, kita cek harus benar-benar kencang. Jadi sangat penting sekali perkabelan yang presisi itu baik. Nah, selanjutnya itu ada yaitu permasalahan yang kedua, itu check engine yang menyala dan BBM boros. Jadi mobil terasa tersendat-sendat. Jadi saat diakselerasi tidak mau, agak sulit melaksanakan akselerasi. Kita mencoba untuk pengecekan. Jadi ada beberapa tahapan pengecekan sebelum kita mengeksekusi ya. Kita bisa melihat peta konsep sebagai berikut. Dari sensor udara ada sensor suhu dan bahan bakar, dan sistem bahan bakar ada juga sistem pengapian. Langkah yang paling mudah yang bisa kita tempuh langsung kita melakukan yaitu scanner pada mobil itu sendiri, karena mobil di sini kebetulan sudah sistem EV. Jadi kita bisa melakukan scanner menggunakan alat yang sudah disediakan. Jadi tahapan menggunakan scanner yang paling penting yaitu kita memasang terlebih dahulu kabel dan soket ke scanner, lalu ditancapkan ke pin scanner di mobil. Dan langkah selanjutnya kita menghidupkan ataupun meng-on-kan mesin dan men-starter. Jadi langkah yang paling penting perlu kita garis bawahi adalah dari tahapan tersebut. Selanjutnya baru kita aktifkan ataupun memencet tombol on pada alat scanner tersebut. Setelah muncul menu, kita bisa memilih yaitu diagnosis. Selanjutnya muncul yaitu tipe mobil dari Jepang, mobilnya Jepang, yaitu selanjutnya ke sistem pencari. Kita tunggu sampai scanner berjalan membaca sensor yang bermasalah sambil kita siapkan yaitu buku manual pada mobil tersebut, buku manual yang berhubungan atau sama tipe mobil yang kita perbaiki, dan kita pencet tombol DTC analisis. Terus muncul kode P0108, lalu kita lihat pada manual buku panduan yang sudah disediakan yaitu ternyata pada tegangan manifold pada P0108 input sirkuit manifold absolute pressure tinggi, kondisi kerusakan tegangan output sensor manifold absolute pressure kurang dari 4,5 volt selama 0,5 detik. Jadi kita bisa melihat ke bagian sensor yang berada pada manifold. Tentunya manifold itu kalau di mobil dekat dengan filter udara. Kita buka bagian jok, lalu kita lihat ada bagian map sensor yang berada di manifold. Kita membuka menggunakan obeng plus, membuka sensor tersebut dan kita cek, kita bersihkan. Selanjutnya tidak ada kendala, ternyata pada bagian konektor yang kurang presisi. Setelah kita perbaiki, kita pasang dengan baik konektor pada sensor pada map sensor. Setelah kita pasang dengan presisi pada sensor map sensor,
men-scan ulang guna untuk mengecek apakah ada kode yang bermasalah. Dan kita lihat pada alat scan, pada scanner, pada bagian DTC analis terdapat kode tadi P0108 dan kita hapus atau erase. Trouble kode sudah hilang, kita bisa mematikan power pada scanner terlebih dahulu sebelum mematikan mesin. Selanjutnya setelah kita pencet power pada scanner, kita cabut pada pin pada mobil. Kita lihat pada dashboard mobil, lampu indikator check engine yang sudah mati menandakan sudah berfungsi dengan normal. Nah, kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini adalah dari unit mobil AVW itu tadi, yang pertama itu adalah alarm yang sering berbunyi itu penyebabnya adalah bisa juga terjadi pada kabel grounding yang kurang baik. Terus yang kedua tadi ada permasalahan soal check engine yang menyala atau sensor yang bermasalah, itu kita langsung mengeksekusi yang pertama kali, yaitu bisa langsung di scan. Jadi di scan terlebih dahulu, karena scan itu langkah yang awal yang bisa kita lakukan dengan cepat dan akurat dan bisa terbaca sesuai kode tadi yang kita baca. Nah, tadi pas di scan yaitu adalah P0108, yaitu di bagian manifold ada sensor MAP. Jadi yang sangat berpengaruh ke akselerasi dan bensin bisa menjadi lebih berat. Dan terima kasih atas perhatiannya pada materi yaitu menerapkan perawatan sistem keamanan dan menerapkan perawatan yaitu sensor elektronik kendaraan ringan otomotif. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.